Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansan di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So untuk kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. So, hari ini kita kembali akan bahas seputaran Bitcoin guys, dan lagi-lagi Bitcoin terkoreksi nih guys dari 38.000 hingga 36.000. Nah, kira-kira apa yang sedang terjadi dan prediksinya seperti apa akan kita bahas di video kali ini. Seperti biasa, kita akan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Pada hari ini, secara global market cap kripto mengalami penurunan 7,56% ke 1,69 triliun dolar. Nah, Bitcoin sendiri berada di angka 36.296, Ethereum 2.559, BNB 382, Cardano 1,13, Solana 109 dolar, XRP 0,63, Terra Luna 63 dolar, dan Polkadot ada di urutan ke-10 dengan harga 19,18 dolar. So per hari ini kita melihat market rata-rata terkoreksi 6 hingga 18%. Penurunan paling dalam itu Terra Luna guys, 18% ke 63,77, dan penurunan yang paling sedikit itu di Bitcoin dengan 6,42%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Yang pertama, di sini disebutkan Bitcoin falls to 36k. Traders say bulls need a Hail Mary to avoid a bear market. Ya, jadi seperti yang udah kalian ketahui juga guys, memang sentimen belakangan di market itu sangat amat bearish gitu ya. Dan sudah mulai ada analis yang mengatakan dan mengklaim kita perlu yang namanya keajaiban nih guys, untuk menghindarkan Bitcoin dari yang namanya bear market. Apakah kalian setuju nih guys bahwa kita perlu keajaiban, alias ya sudah hampir tidak mungkin gitu kita akan terhindar dari bear market, alias hampir pasti gitu kita akan masuk ke bear market? Apakah kalian setuju atau kalian punya pendapat lain? Silahkan kalian komentar di kolom komentar di bawah. Nah, beberapa alasan yang dia sebutkan di sini adalah tentunya kita udah break dari berbagai area major support. Pertama, kita tertahan cukup lama di angka 40.000 sebagai area major support. Kita tertahan cukup lama di 40.000. Kemudian kita break dari 40.000, next area major support seperti yang udah saya singgung juga beberapa video sebelumnya, itu setelah 40.000, nextnya 37.500 sampai 38.000. Nah, kalau misalnya kita juga sampai mampu break dari 37.500 sampai 38.000, maka kita mempunyai sebuah ruang yang cukup besar, ruang kosong gitu guys, dimana kita tidak mempunyai lagi area major support selain nanti udah di 28.000 hingga 30.000. Oke, jadi ini adalah tentunya bukan berita baik. Jadi kalau misalnya kita mampu break dan close di bawah 37.500, maka kita mempunyai probability yang cukup tinggi bisa kembali revisit ke 30.000 gitu ya. Dan kalau misalnya kalian perhatikan, kita juga kalau sampai kita revisit bahkan break, ini worst case scenario guys ya, kalau kita sampai mampu break dari 30.000 lagi, maka yang terjadi apa? Kita mungkin akan melihat lagi semacam panic selling. Kenapa? Karena kita mendapatkan indikasi adanya double top di sini. Oke? Dan double topnya ini baru akan valid ketika kapan? Ketika kita breakdown dari neckline-nya yang harusnya berada di kurang lebih di sekitaran angka 30.000 sampai 28.000. Jadi kita mempunyai indikasi double top, dan kita juga mempunyai satu pattern yang mungkin udah valid, yaitu adalah head and shoulder. Yang belakangan ini sering dibahas orang gitu ya. Kita ada head and shoulder, ini left shoulder-nya, ini head-nya, ini right shoulder-nya. Nah, kita break dari neckline-nya dan close di bawah neckline-nya. So, sebenarnya head and shoulder-nya juga ada valid. Dan nanti kita akan lihat di chart target teknikalnya dari double top dan head and shoulder ini sebelah mana gitu ya. So, itu adalah berita pertama yang perlu kalian ketahui. Yang kedua, seperti yang udah kalian ketahui juga, beberapa hari belakangan ini kita terus-terusan mendapati likuidasi besar-besaran. Oke? Dan rata-rata itu angkanya sampai ratusan ribu trader per hari yang ke liquid. Tidak berbeda dengan hari ini, di mana kita ada mendapati 214.000 traders yang ke liquid. Dan kalau kalian lihat di sini, the largest single liquidation order happen on BitMEX. Jadi ada satu likuidasi yang terbesar yang terjadi di BitMEX. Dan dia kehilangan 9,31 juta dolar. Jadi ini tentunya bukan hari yang baik untuk orang ini ya. Dalam 24 jam terakhir, kalau dirupiahkan, dia itu kehilangan kurang lebih 140 miliar rupiah dan ke liquid. Kalau saya jadi dia mungkin juga stres gitu ya, ke liquid uangnya hilang tiba-tiba 140 miliar rupiah gitu. Dan per hari ini
totalnya kita ada mendapati 988 juta dolar yang ke liquid. 84%-nya adalah orang-orang yang long, gitu ya. Dan kalau kalian perhatikan chart di sini, angka hari ini itu merupakan angka kedua terbesar. Setelah bulan Desember kemarin kita mendapati likuidasi totalnya kurang lebih 2 billion dolar, dan hari ini kurang lebih 1,1 lah, 1,1 billion dolar kalau ditotalkan. Oke. Dan kalau misalnya kalian perhatikan, belakangan ini kita udah sering banget mendapatkan likuidasi di arah long gitu ya. Jadi kita bisa asumsikan itu adalah long squeeze. Dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya walaupun nggak semuanya besar-besar ya guys. Tapi ini kalau kalian perhatikan angkanya ya cukup tinggi-tinggi. Dan kita mendapati udah 7-8 kali long squeeze. Tetapi sampai hari ini pun kita tidak mendapati ada penurunan yang signifikan dari tingkat leverage ratio. Jadi ini adalah salah satu yang saya bahas juga kemarin, cukup concerning. Kenapa? Tingkat leverage ratio, kita melihat harga Bitcoin terus-menerus turun, tetapi leverage ratio itu nggak mengalami penurunan sama sekali. Ya adalah sedikit kalau kalian perhatikan. Tapi ini tidak signifikan guys, kalau kalian bandingkan dengan penurunan harga Bitcoin. Oke, dan kalau alasannya kenapa ini bisa terjadi, ya saya udah bahas ya di video kemarin. Kalau kalian belum sempat nonton, coba ditonton dulu video kemarin. Saya udah jelaskan ada 2 kemungkinan alasan kenapa gitu ya leverage ratio ini tidak mengalami penurunan yang signifikan, sedangkan harga Bitcoin ini udah turun drastis gitu ya. Jadi per hari ini pun kita melihat tingkat leverage ratio itu dalam keadaan yang kurang sehat gitu ya. Jadi ya, ini saya hanya pengen update aja untuk kalian. Dan yang terakhir, ini mungkin adalah salah satu hal yang pengen saya ingatkan juga ke kalian. Mungkin ini adalah meme yang cukup lucu, tetapi ada moral yang bisa kita ambil dari meme ini. Ini disebutkan me buying one more dip. Jadi dia sampai istilahnya kita sampai jualan pakaian gitu untuk ngebeli dipnya Bitcoin. Jadi udah kayak hampir nggak ada modal lagi, dipaksain sampai jualan pakaian segala. Ya, saya cuma pengen ingatkan ke kalian gitu ya, bahwa kalau kalian berinvestasi di cryptocurrency, hal pertama yang perlu kalian ketahui adalah cryptocurrency itu volatilitasnya sangat tinggi, alias naiknya bisa kencang, turunnya juga bisa kencang. Yang kedua, kalian harus gitu ya kuat secara mental kalau misalnya mau ikutan investasi di kripto. Ketiga, kalian harus mempunyai orientasi jangka panjang kalau misalnya kalian mau investasi di kripto. Beda cerita kalau kalian merupakan traders gitu ya. Dan yang keempat, aturan yang sering dilupakan orang itu adalah kalian harus menggunakan uang dingin ketika berinvestasi di kripto. Kenapa harus uang dingin? Ya udah disebutkan alasannya itu bersangkutan ya guys. Kenapa harus uang dingin? Karena kalau tidak uang dingin, maka kalian berpotensi tergoyahkan mentalnya. Kenapa bisa tergoyahkan? Karena market kripto itu volatilitasnya itu tinggi banget. Turun naiknya kencang gitu. Jadi kalian rentan gitu, tergoyahkan mentalnya. Kalau misalnya kalian menggunakan uang panas. Baik itu kalau kalian dalam keadaan profit maupun loss. Kalian sama-sama akan tergoyahkan mentalnya. Kenapa? Karena kalian pakai uang yang akan kalian pakai gitu. Jadi kalau ketika profit pun, baru profit sedikit, kalian udah ngerasa, wah, profit aja nggak ya gitu ya. Ini uangnya pengen saya pakai nih, kebetulan lagi profit. Takutnya malah nanti turun lagi. Mending saya profit aja gitu kan. Sebaliknya, kalau lagi loss, kalian juga mentalnya tergoyahkan. Kenapa? Kalian merasa, waduh, ini kalau turun lagi gimana? Ini bulan depan nggak makan dong saya kalau turun lagi gitu kan. Nah, ujung-ujungnya apa yang kalian lakukan? Kalian sell dalam keadaan market yang udah terkoreksi 40-50%. Alias kalian menyalahi prinsip utama investasi, yaitu buy low, sell high. Kalau kalian sell ketika harga atau aset kalian terkoreksi 50-60%, kalian sell. Berarti yang kalian lakukan adalah kalian buy high, sell low. Jadi itu menyalahi prinsip utama investasi gitu guys ya. Jadi yang kalian harus lakukan adalah sebenarnya buy low, sell high. Ya saya tahu gitu guys. Pasti sekarang kalian mengatakan, kok tapi kalau saya buy yang ngedip lagi guys. Ngedip lagi kok. Saya buy dip lagi, buy dip lagi. Dan kalau memang kalian merasa kalian tidak nyaman gitu masuk ke market, ya jangan gitu guys. Kalian merasa tidak nyaman ya nggak usah gitu. Masing-masing orang mempunyai caranya yang berbeda. Kalau saya pribadi, saya sudah sering katakan, saya terus-menerus melakukan dollar cost averaging. Dan tentunya bukan hal mudah gitu guys. Memang tidak ada yang mengatakan akan mudah untuk menjadi kaya investasi di kripto.
pasti ada hambatannya. Salah satu hambatannya apa? Nah, kita akan diuji seperti ini. Kita akan dikasih koreksi besar atau bahkan bear market. Nah, tetapi secara historis dibuktikan bahwa orang-orang yang nge-hold terus-menerus itu dalam jangka panjang, itulah mereka-mereka yang akan menjadi kaya. Apa yang mereka lakukan? Ketika market lagi down, lagi koreksi besar, lagi bear market, pada saat itulah mereka melakukan serok, masuk, sehingga ketika nanti kita udah ketemu dengan bottomnya dan kita mulai start lagi bull market berikutnya, nah mereka tinggal petik aja hasilnya. Dan ada orang-orang mungkin mengatakan, ngapain beli sekarang kok? Ya kan, mending kita tunggu aja, kan masih bakalan turun lagi ke 20.000, bakalan turun lagi ke 10.000, atau bahkan ada yang bilang, kalian ini goblok gitu kalau misalnya beli sekarang. Kenapa? Karena bakal masuk bear market kok, udah pasti masuk bear market gitu kan. Kalian kenapa beli sekarang gitu, goblok, konyol gitu. Tunggu aja nanti di 10.000. Nah, jawaban saya untuk orang-orang seperti itu adalah, apakah kalian yakin gitu? Kalian bisa persis menebak di mana Bitcoin akan bottom? Oke? Kalau jawabannya tidak, maka argumen kalian yang barusan itu tidak valid. Kenapa? Karena kalian sendiri tidak tahu pasti gitu, kapan bottom dari Bitcoin akan tercipta. Alias kalian tidak akan tahu dasar dari koreksi kalian itu di mana. Maka jalan satu-satunya yang bisa dilakukan apa? Ya dollar cost averaging. Gitu kan? Sampai kita ketemu dengan bottomnya. Kalau misalnya kalian katakan, wah saya tahu nih, ini pasti bottomnya akan di 10.000. Ya kalian sudah pasti akan kaya raya. Kenapa? Kalian tinggal short aja dari 64.000 kemarin ke 10.000. Kalian udah kaya raya gitu. Kenapa tidak kalian lakukan gitu kan? Kalau memang kalian yakin bottomnya kalian ketahui gitu. Kalau saya jujur ngomong saja, saya nggak tahu gitu. Saya nggak bisa nebak. Kira-kira bottom ini sebelah mana, saya nggak bisa menebak. Oke? Yang bisa saya lakukan adalah ketika harganya lagi koreksi besar, yang saya lakukan saya terus-menerus dollar cost average. Dan saya tidak peduli harganya naik apa turun. Saya udah sampaikan itu. Oke? Harganya naik saya cuan, harganya turun saya anggap diskon. Selesai. Kecuali gitu guys ya, kalian yakin bahwa Bitcoin akan ke 0. Ya mungkin kalian tidak boleh ya gitu ya lakukan dollar cost averaging, karena kalau misalnya sampai 0 ya tentunya uang kalian habis semua gitu. Tapi kalau saya tidak yakin hal tersebut akan terjadi. Dan secara risk and reward juga saya akan jelaskan nanti di chart, oke? Sekarang kita masuk ke chart deh. Nah, sekarang kita udah di chartnya Bitcoin. Kita lihat sekarang. Anggap saja gitu guys ya. Sekarang kan ada yang mengatakan, kok kita nih akan ke 20.000 dulu, kita akan ke 10.000, kita akan ke 5.000, atau bahkan ada yang bilang Bitcoin akan ke 0 gitu ya. Yang saya pribadi sih nggak percaya gitu. Ya tentunya ini pendapat masing-masing. Saya tidak pernah menghujat pendapat kalian gitu ya. Kalau pendapat kalian Bitcoin akan ke 0, ya udah jangan invest gitu ya, jangan invest. Karena ya kayak kalian akan kehilangan uang kalian semua. Tetapi kalau kalian tidak percaya Bitcoin akan ke 0, alias kita hanya akan ke bear market, kemudian akan masuk ke bull market lagi, maka kalau kalian sell sekarang, atau kalian mencoba-coba untuk menebak bottomnya di mana, menurut saya itu resikonya lebih besar daripada kalian melakukan dollar cost averaging. Kenapa? Anggap saja kalian tebak nih, misalnya, kok saya tahu nih, ini Bitcoin bakal nyampe ke 10.000. Anggap saja yang paling buruk lah ya 10.000 ya. Ini udah versi yang ekstrim banget lah 10.000 gitu. Oke, kita ambil contoh 10.000. Maka kalau misalnya kalian tunggu di sekitaran sini, dan kalau misalnya nih tesis kalian benar, kita akan 10.000, maka kalian akan mendapatkan harga yang 70% lebih murah daripada orang-orang yang beli sekarang. Oke? Kalau tesis Anda benar, kita akan ke 10.000. Tetapi kalau misalnya tesis Anda salah, bahwa kita tidak sampai ke 10.000 dan kita bounce dari anggap saja 30.000 atau 20.000, maka kalian beresiko kehilangan return sebesar berapa nih guys? Nih, anggap saja nggak usah sampai 200.000, 300.000 deh. Kita anggap saja sampai 100.000 saja. Maka kalian berpotensi kehilangan gain sebesar 181%. Jadi secara risk and reward itu hampir 3:1.
Dan semua trader yang ngerti harusnya akan kasih tahu ke kalian bahwa trade 3:1 secara risk and reward itu adalah trade yang baik. Oke? Jadi kalian meresikokan 70%, rewardnya itu 180%. Kalian pilih yang mana? Kalau saya lebih pilih dollar cost averaging saja karena saya tidak tahu gitu guys. Saya bukan dukun gitu yang tahu di mana bottomnya akan terjadi. Baik itu kalau kita break lagi 30.000, kita ke 25, 20.000, ya sudah saya lakukan cicil saja. Kenapa saya lakukan cicil? Kenapa saya nggak tunggu saja harganya di bawah baru saya beli? Ya karena saya nggak tahu bottomnya akan di sebelah mana guys. Kan tidak ada seorang pun yang akan tahu. Itulah kenapa alasannya cara paling nyamannya, paling mudahnya adalah dollar cost averaging. Kalau kalian hanya tunggu di angka persis gitu ya, misalnya kalian menebak nih, bottomnya akan di 10.000 atau bottomnya 20.000 gitu ya. Apalagi kalau 20.000 gitu kan, kita coba cek nih, kalau 20.000 anggap saja. Sorry ya guys, ini videonya mungkin agak panjang. Dan ini menurut saya penting nih untuk kalian tahu gitu. Nah, anggap saja ada yang mengatakan, kok kita akan ke 20.000, ngapain beli sekarang, goblok gitu kan. Mending kita nunggu 20.000 aja baru beli. Oke, kalau misalnya tesis kalian benar 20.000, maka kalian akan mendapatkan harga 40% lebih murah dari sekarang. Cuma 40% ingat ya, 40% doang. Resikonya ya yang tadi, kalau misalnya nggak bener nih, tesis kalian 20.000 dan kalian nggak beli sebelum dia nyentuh 20.000, dan anggap saja nih kita rebound dari sini, kita rebound dari sini nggak nyentuh 20.000 kan, tapi kita reboundnya di sekitaran sini, anggap saja 29.000 kita rebound, dan kita melanjutkan bull market, katakanlah nggak usah muluk-muluk ke 200.000, 300.000, anggap aja ke 100.000 gitu ya, maka kalian meresikokan kehilangan reward sebesar 252% hanya untuk mendapatkan harga lebih murah berapa? 40%. Itu reward dan risknya perbandingannya berapa? Coba kalian hitung. Nah, ini mungkin sebagian dari kalian tuh lupa gitu ya. Kalau ini berarti 6:1 secara risk and reward. Risknya 1, rewardnya 6. Dan trader mana yang mengatakan 1:6 itu jelek gitu ya? Saya rasa tidak akan ada yang mengatakan itu. Itulah kenapa saya katakan saya pribadi nggak terlalu pusing gitu. Mau harganya naik, mau harganya turun. Yang saya tahu gitu ya, walaupun oke lah mungkin kita anggap saja masuk ke bear market. 2 tahun kita nggak akan masuk bull market katakanlah. Saya nggak terlalu pusing. Kenapa? Saya tahu secara risk and reward ke depannya saya masih akan cuan. Saya tidak meresikokan untuk kehilangan gain sebesar ini hanya untuk mencoba gitu ya, menebak-nebak bottomnya di sebelah mana, dan saya baru akan masuk ketika angka tersebut tercapai. Menurut saya itu riskan gitu. Oke? Tetapi saya tidak mengatakan hal tersebut salah ya guys, enggak. Tapi jangan sampai kalian juga mengatakan, wah kalian ini konyol gitu, kenapa beli sekarang? Masing-masing mempunyai caranya yang berbeda gitu. Oke, kalau kalian merasa kalian perlu nunggunya ke 20.000, 10.000 silakan gitu ya. Tapi kalau saya punya perhitungannya sendiri. Dan saya udah tunjukkan barusan perhitungannya. Secara risk and reward, saya anggapannya ya kalau misalnya turun ya saya anggapan diskon. Kalau naik ya saya cuan, selesai. Nah kalau kalian yang merasa kalian harus tunggu 10.000, ya kalau benar nyentuh 10.000 ya kalian cuan besar. Tapi kalau nggak nyentuh, ya kalian nunggu sampai tua nggak nyampe gitu 10.000-nya. Yang kalian lakukan malah nanti apa? Beli ketika harganya udah naik drastis. Oke? Jadi itu adalah unek-unek yang pengen saya sampaikan hari ini, karena saya membaca beberapa komentar dari orang-orang itu yang kayak gimana ya, seakan-akan dia tuh udah yang paling jago gitu ngeprediksi market, kemudian dia tahu bottom dari koreksi kali ini di mana, dan dia mengatakan orang-orang lain yang tidak setuju dengan dia itu ya konyol gitu, alias bodoh gitulah. Nah, jangan sampai seperti itu gitu ya. Kalau kamu tahu, kamu bisa menebak di mana bottomnya akan tercipta, kamu nggak bakalan komen di YouTube lagi. Kamu udah mungkin duduk-duduk setiap hari di pantai, kipas-kipas pakai uang. Karena berarti kamu dukun gitu, kalau kamu tahu bottomnya sebelah mana. Oke? Jadi itu adalah penjelasan saya soal stand saya sekarang gitu ya. Kenapa saya
terus-menerus melakukan dollar cost averaging, kenapa saya tidak nunggu saja harga lebih murah dan lain sebagainya, itu tadi udah saya jelasin gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke short term gitu guys, short term. Oke. Dan saya juga sebenarnya udah pesan ke kalian gitu guys, selama gitu ya kita belum mampu break dari trendline di sini, ya kita jangan sampai terlalu excited dulu. Oke, jangan sampai terlalu excited. Karena ya kita kalau di 4 hour chart maupun daily, ya structure-nya masih dalam keadaan structure bearish gitu ya. Dan sekarang kita akan bahas soal lanjutan yang tadi nih. Pertama, kita mendapati adanya apa? Head and shoulder kan di sini. Ini left head-nya, left shoulder, ini head, ini right shoulder. Oke, neckline-nya di sini. Maka kalau secara teknikal ya, secara teknikal nih guys, target teknikalnya itu adalah topnya sampai ke, dari headnya di sini ke neckline, itu kalian ukur, kemudian kalian tarik ke bawah neckline-nya. Maka kalau ini yang terjadi, kalian akan mendapati angka sebesar 12.000. Oke. Next, kalau untuk double top gitu ya, katakanlah ini kita fix berada di double top, katakanlah ini double topnya, oke. Ini adalah neckline-nya. Maka kalau misalnya kita ukur target teknikalnya, ini kayaknya lebih nggak masuk akal lagi sih. Maka akan jadi minus 3.000, minus 3.000. Oke, jadi saya rasa kalau untuk benar-benar fix double top, ya kita mungkin nggak akan mencapai target teknikalnya ya, karena itu berarti udah minus, berarti Bitcoin 0 dan kalian kehilangan semua uang kalian. Ya kalau saya pribadi sih saya nggak percaya itu akan terjadi gitu ya. Dan ya itu adalah target-targetnya. Kalau misalnya memang kita akan mencapai target teknikal dari head and shoulder, maka itu adalah di angka 12.000 yang so far gitu ya, saya mungkin belum melihat sampai sejauh itu. Kita mungkin harus ngelihat dulu dalam jangka dekat gitu ya, bahwa kita sekarang nih di weekly chart udah break dari area major support 40.000 dan 37.500. Maka di weekly chart kita tidak mempunyai lagi area major support. Di sini areanya kosong, selain nanti di area 28.000 sampai 30.000 lagi. Oke. Dan kalau kalian perhatikan, memang sebenarnya dari awal tahun 2021 sampai sekarang, kita itu kalau di weekly chart, kalau kita mau bilang sideways ya memang kita sideways gitu guys. Kita hanya bermain di antara range 30.000 hingga 60.000. Secara teknikal ini harusnya kita sebut sebagai ranging movement alias sideways gitu ya. Dan kalau sideways seperti ini ya kita mungkin harus lebih sabar lah gitu ya untuk menunggu momentum bullish berikutnya. Dan di 4 hour chart sekarang kalian bisa perhatikan kita masih belum mendapati adanya sama sekali indikasi adanya reversal gitu ya. Dan mungkin chart ini lebih bisa membantu. Nah, ini adalah area yang kemarin saya sebutkan menjadi area berikutnya setelah 40.000 yang akan menjadi area major support. Dan persis di area tersebut kalau kalian perhatikan, di area sini kita mendapati semacam bounce. Oke. Namun pada akhirnya kita tidak mampu bertahan dan akhirnya kita breakdown lagi. Dan sekarang berita buruknya adalah kita udah mampu breakdown dari trendline di sini. Yang kalau misalnya kita mampu close dan stay di bawah ini, tentunya ini bukan berita baik dan kita bisa jadi akan kembali mendapatkan koreksi dalam. Yang pengen saya lihat adalah tentunya gitu ya, ini skenario bullishnya terlebih dahulu guys ya. Oke, skenario bullishnya dulu, kita kembali masuk ke sini. Oke, dan di 1 hour chart mungkin kita bisa mendapati ada apa? 1 hour chart, oke, kita bisa jadi kalau misalnya kita kembali masuk di sini, kemudian kita consolidate di sini, yang bisa kita dapatkan apa? Potensial inverse and shoulder. Tapi kalau ini yang terjadi, gitu ya guys ya, kalau kita kembali masuk dan bisa break lagi di atas 37.500, maka probability-nya cukup tinggi kita bisa mendapati lagi pelanjutan arah ke atas. Tetapi kalau misalnya skenario bearish-nya adalah kita kembali retest dan menembus lagi di bawah 35.000. Ini adalah area major support juga. Next-nya yang major menurut saya bukan di sekitaran 35, tetapi akan ada nanti di sekitaran area 28 sampai 30.000. Oke, karena ini adalah area key level di weekly chart.
Jadi kalau misalnya kita mampu nembus dari sini lagi, maka next itu udah langsung ketemu lagi di 30.000 sampai 28.000. Dan ini tentunya akan sangat penting untuk mampu dipertahankan oleh Bitcoin, karena kalau sampai kita mampu breakdown dari angka tersebut, maka kemungkinan besar kita akan kembali mendapatkan long squeeze besar-besaran. Kenapa? Karena menurut saya pasti banyak sekali stop loss yang berada di bawah ini. Orang-orang yang beli di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, semuanya mungkin stop lossnya di bawah sini ya. Dan kalau ke trigger, yaitu bisa berabe gitu guys. Dan ya kita bisa mungkin nyampe ke 20-an ribu. Tapi kalau itu terjadi gitu ya. Jadi untuk sementara itu adalah scenario bearishnya. Untuk bullishnya ya tentunya hal pertama yang harus kita lakukan adalah kembali masuk dulu ke pattern ini. Dan untuk bisa mendapatkan semacam relief rally yang berarti, yang perlu kita lakukan adalah apa? Breakout dari trendline besar di sini. Oke, baru dari sini mungkin kita akan mendapatkan sedikit relief rally ke atas, dan dari sini mungkin kita harus pantau lagi dari segi data on chain gitu ya. Dan itu aja sih untuk hari ini guys. Saya rasa videonya juga sudah terlalu panjang gitu ya. Mungkin kita akan lanjut lagi besok. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini, dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye bye.